Halo jiwa-jiwa sepi penuh misi. Jumpa lagi dalam dongeng unik Lala. Kali ini saya akan membicarakan tentang jiwa-jiwa yang penuh amanah dan membicarakan energi apa yang terpancar dari Wedar Jagat Anyar. Bagi yang belum bisa mengendalikan cara kerja energi dan belum menyadari bahwa energi para jiwa terpilih adalah energi yang sangat besar, dahsyat dan dibutuhkan oleh alam untuk keseimbangan bersama, keseimbangan alam. Ketika kita berbuat baik dengan tulus, sangat sulit bagi para pejalan apa yang dijalaninya dan cara mengendalikan energi yang bagaimana. Sebelum kita melewati ketulusan yang ada pada diri kita, menyadari kekuatan di balik itu semua, kita akan teruji terus diperjalankan sampai kita merasa ikhlas dengan yang kita lalui. Contohnya ketika kita diuji misalkan dengan ujian cinta. Saat kita dipatahkan, saat kita terluka, mungkin akan tidak terima, timbul rasa dendam dan sebagainya. Jika kita belum selesai mengikhlaskan apa yang harus kita lalui itu, menyadari bahwa yang telah kita alami itu adalah termasuk jalan yang harus dilalui, proses menuju puncak tujuan. Itu adalah tahapan kelas 1, 2, 3. Makin lama ujian itu akan berulang terus semacam mirip. Harus misalkan orang sekarang kalau bilangnya move on. Move on dari hal ini itu meliputi banyak hal, yaitu tidak dendam, ikhlas, yakin bahwa di depan sana kita sudah menunggu ujian selanjutnya, ujian cinta selanjutnya yang lebih berat dan akan menemukan jawaban yang lebih indah dalam diri kita. Saat kita dikhianati pasangan kita, itu jelas orang yang kita cintai, maksudnya itu jelas dia bukan jodoh kita. Jika kita masih terbawa oleh rasa dendam dan sebagainya, dalam pengkhianatan dan sebagainya, kita akan terus berputar-putar kalau nggak lulus. Kita harus bisa segera meninggalkan, berani menuju ujian selanjutnya. Itu baru bisa dikatakan lulus. Dan dalam pemanfaatannya, fungsi dari setiap kebaikan dan pencapaian kelulusan itu kita sendiri yang tahu, yaitu ikhlas. Ikhlas dalam setiap ujian. Tidak ngomel, tidak pamer, tidak merasa termenderita sedunia, semacam itu dan sekitar dan seterusnya. Kali ini tentang pembicaraan cinta hanya bisa dimengerti oleh mereka yang jiwa-jiwa terpilih, karena jiwa-jiwa terpilih adalah penuh cinta. Bagi mereka yang belum pernah merasakan patah hati berarti belum mengenal cinta dan awam membicarakan cinta, sehingga mereka masih bangga kalau tidak bisa patah hati, berarti mereka masih mentah. Yang diperlukan adalah patah hati itu baik, tidak apa-apa, tapi kita tidak terpuruk dan justru dianggap itu adalah suatu pencapaian atau kebahagiaan, sehingga kesedihan itu tidak menguasai kita. Maksudnya begitu, patah itu baik tapi tidak menguasai kita sehingga kita terpuruk, tenggelam dan hilang. Bukan seperti itu. Patahnya cinta membuat kita mendapat yang lebih baik, pasrah, sehingga itu mengobati luka-luka. Meskipun menimbulkan bekas, itu adalah baik, anggaplah sebuah tato atau ukiran, karena sebuah pusaka atau pamor keris itu dibentuk dari luka.
besi, baja yang dilukai adalah membentuk marmor, suatu keindahan. Anggap begitu. Jadi meskipun sakit, lanjut terus menjadi sebuah ukiran keindahan. Jika cinta tidak pergi, bagaimana kita bisa menghargai? Maknai kata-kata saya ini. Jika cinta itu marah, bagaimana kita bisa pernah tahu rasanya lelah menunggu dan bersabar, karena cinta itu memang tidak terburu-buru. Karena rasa cinta seseorang menjadi lembut, penuh kasih sayang, menata diri kita, mendidik diri kita untuk berlembut, berkasih sayang, mengasihi, segalanya melembut, melentur. Tidak ada cinta itu yang membuat diri kaku atau keras. Tapi cinta membuat kuat, bukan keras. Lembut, bukan kasar. Cinta itu melembutkan, yang kasar itu adalah ambisi, keinginan. Jika cinta tidak ada cemburu, bagaimana dia bisa menyayangimu? Sedangkan kasih sayang timbul, jika kasih sayang itu timbul karena cinta, akan sangat dahsyat energinya. Seseorang mempunyai jiwa penyayang itu sangat mudah menyayangi, sangat mudah mengasihi. Bukan berarti mencintai, karena mencintai karena ambisi atau obsesi itu tidak ada kasih sayangnya, karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Semacam itu. Berbeda dengan jika kita mencintai, otomatis kita akan menyayangi, itu tuh otomatis. Dipahami bagi yang tentunya yang sudah mengalami cinta, yang banyak pengalaman patah hati. Jangan dulu berbicara gengsi, bangga-bangga dengan banyak dicintai. Karena tidak selamanya banyak dicintai itu membahagiakan, karena itu bisa jadi bumerang. Justru melukai diri sendiri, membentuk kesombongan, membentuk kemerasaan. Dan yang gak pernah mengalami cinta juga belum tentu baik, juga belum tentu jelek. Tergantung masing-masing, tergantung sifat, watak, karakter. Sebuah watak tidak akan bisa berubah. Yang bisa berubah itu watuk. Yang diharapkan dari energi kasih sayang saat kita menuju cinta, berkasih sayanglah atas sesama manusia. Bukan karena ini karena cinta. Jika karena ada alasannya, itu bukan cinta. Mulailah berkasih sayang saat jodohmu datang. Kamu akan mengetahuinya melalui tatapan mata, melalui aura ditampilkan. Kita akan tahu bahwa, dan di dalam sini ada yang klik, ada suara seperti itu, dan seakan bertaburan bunga-bunga wangi aroma cinta ada di sana. Jika yang enggak percaya berarti belum pernah merasakannya. Nggih. Cinta itu sulit sedherek, karena menyayangi itu mudah. Tergantung jiwa kita. Enggak nafsu loh ya. Dan yang kita bicarakan ini adalah sebuah cinta tanpa syarat. Itulah kekuatan Satrio Pinik yang sejati. Kekuatannya adalah cinta tanpa syarat, menyayangi, mengasihi, dan menghargai. Pangaten kemawon sederek, moga-moga wedharan cinta kali ini berguna. Rahayu.